afternoon, friends. Afternoon. And we are from Group A. We will present about English debate. So the first, we must know what is the English debate. English debate is one of discussion on one of the way how to make something or how to discuss something or how to get one conclusion with the others to versus or to groups. Jadi English debate itu adalah suatu sebuah kelompok atau sebuah acara yang bertujuan untuk menimbulkan suatu kesimpulan yang pokok atau sebuah emosi atau suatu emosi atau sebuah isu yang telah diberikan. So English debate, as long as we know, divided from two kinds. It is English debate with British style and then English debate with Japanese style. So from our group, we will bring about English debate with British style. So English debate with British style. What is the English debate with British style? English debate with British style is one of discussion or one of group atau sebuah kesimpulan yang bertujuan untuk menentang dengan cara gaya berbahasa Inggris dengan gaya style, dengan gaya British. Itu dibagi menjadi dua tim seperti government versus opposition. In British style, government is same like pro-team, and then the opposition is same like contra-team. So, government have divided from 4 functions. Okay, but before we go to the function, let me tell you what, if we want to tell the theory and then we go to the simulation. Jadi kami akan menyampaikan teorinya dulu, baru kita berangkat ke simulasi. Jadi all of my friends, jadi kalian tahu dulu apa itu teorinya, baru kita go to simulation. Okay, for the 4 function with this, jadi masing-masing fungsi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Okay, friend, now I will explain about the function, the side of government. First is Prime Minister. Prime Minister make debate framework, set up definition of movement, background limitations, dan indefinition. Jadi Prime Minister ini bertujuan untuk membuat kerangka debat atau set up atau background limitations dan disiplin atau disebut dengan topik yang akan dibahas dalam debat. Jadi Prime Minister memberikan topik kepada posisi pertama dengan tujuan untuk memberikan topik terhadap suatu argumentasi yang telah disusun oleh kerangka debat oleh Prime Minister. Dan yang kedua ada Deputy Prime Minister. Prime Minister bertujuan untuk membuat sanggahan atau liputan sebelum menyampaikan argumennya sendiri, menyangka dari pendapat si opposition yang pertama tentang pendapat yang diberikan oleh Prime Minister. Jadi ini memberikan topik, terus ini menyangka, dan ini juga menyangka pendapat yang diberikan oleh si opposition pertama, baik setuju atau tidak setuju terhadap topik yang diberikan oleh si Prime Minister. Dan yang ketiga ada member of government. Member of government membuat latar
menerangkan narasi atau masalah mengenai great debate dengan pendekatan perspektif yang berbeda dengan tim pro terbuka. Maksudnya di sini memang kalau untuk membuat argumen baru untuk mendukung topik yang diberikan oleh Prime Minister dengan bertujuan untuk memperkuat topik yang diberikan oleh Prime Minister ke pihak lawan dan bertujuan untuk memenangkan apa yang telah dibahas oleh bagian government side. Dan yang terakhir ada government whip. Government whip bertujuan untuk memberikan bantahan sebelum menyajikan rangkuman dari kesimpulan yang tiga tadi, dari argumentasi si Prime Minister, Deputy Prime Minister dan juga Menko Government. Semuanya disatukan menjadi suatu kesimpulan untuk bertujuan memenangkan debat terhadap pihak lawan. Dan yang kedua, yang pertama tadi untuk kesimpulan, yang kedua meringkas semua argumentasi dari method of opposition untuk membuat suatu kesimpulan agar semua argumentasi yang telah dikumpulkan oleh Prime Minister, Deputy Prime Minister dan Menko Government dibuat jadi suatu conclusion atau kesimpulan kepada pihak lawan ke depan. Banyak dilanjutkan oleh teman saya. First, leader opposition. Agreeing on the definition of motion from the broad background stance and team split. Leader opposition bertugas membuat kerangka debat dari sudut pandang atau posisi dan menyetujui definisi motion dari tim pro. Second, deputy leader opposition. Deputy leader opposition bertugas untuk menyangka tim government setelah disangka mereka mempresentasikan atau memberikan argumen dari timnya. Third, member of opposition. Member of opposition tugasnya membuat narasi background atau isu tentang dan motion debat dengan pendekatan dari sudut pandang yang berbeda dari tim kontra. And last, opposition win. Bicara keempat dari tim kontra ini tugasnya membuat sanggahan ke tim government sebelum mereka mempresentasikan atau memberikan kesimpulan dari semua ringkasan tim kontra. Oke, lanjut lagi dengan saudara. Okay, friends. Hello, give attention please. If you know what is the function of this from position, yeah, maybe you will be confused kan. Mungkin kawan-kawan masih beberapa masih bingung, very confused gitu. So let's go with simulation gitu. Let me find you for 4 people come and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8. Jadi berapa tulis 4 di sini kita. And then for 1, 2, 3, 4 di depan ini please. Di sini 2, and then di sini 2. Gak boleh malah. Nah, di sini 4 orang dan di sini 4 orang. And then for the educators, di sini 2, di sini 2. Supaya jelas tentang bagaimana sistem di sini juga. And I will tell you what is the Ambil aja intinya. Oke.
So this is from the educator from pro team, and then this is the educator from opposition team. So let me kita akan membagikan posisi-posisi mereka. We will be prime minister, deputy prime minister, member of government, and then government wife. And then you, leader of opposition, deputy leader of opposition, member of opposition, and then opposition wife. Okay, let me tell you how do it. The first is the every talker, setiap peserta has case building 15 minutes. Jadi mereka ini memiliki waktu case building sebesar 15 menit. Contohnya. Let's make motion about the rules of bringing mobile phone to school is good for sending of export. Yeah. So, the pro team or the government team will be agree with this motion. So, bring mobile phone is good. Of course, they say good, right? And then the opposition, of course, say no. Bring mobile phone is not good for the senior high school. Kurang lebih seperti itulah gambaran singkatnya itu. Jadi, the first talker is prime minister. So, can you say? Okay, so the prime minister will be with the debate. So, make the topics, make the some issues, make the background. Jadi Subianto ini atau the prime minister ini berfungsi untuk memimpin alur debat dari government side. Gitu. Jadi dia harus membuat alur debatnya seperti latar belakangnya dulu, pencabulannya dulu. Contohnya kan, contoh ini seperti dirinya mobile phone is good for high school. Jadi Subianto ini, the prime minister ini menjelaskan what is the first mobile phone, ya kan? Jadi dia disini dulu apa itu mobile phone, dan dia dijelaskan apa alasan-alasannya yang memungkinkan itu mengapa ini bagus untuk senior high school. Example, mereka mungkin bilang, yes of course it will very good because if we want to search something it will be easier gitu kan. Tentu saja kalau mereka ingin mencari sebuah topik mereka lebih gampang daripada mereka harus cari komputer gitu contohnya. And then go with the opposition. Nah, and then of course he say, oh enggak lah kalau misalnya kayak gitu kan ada buku gitu kan, ada perpustakaan. Jadi mahasiswa gini nanti bakal atau para siswa nanti jadi lebih enak mencari buku daripada mencari internet gitu. Jadi mereka kan betul. Lagi, gue melanjutkan kan prime minister, deputy prime minister. So deputy prime minister ini have function to develop. Jadi dia bakal mengembangkan topik-topik apa yang disampaikan Subianto tadi. Contohnya, Subianto said mobile phone is good because we want to search internet, it will be easier. Jadi deputy prime minister ini harus mengembangkan juga tentang apa yang harus dicari. Contohnya seperti kasus-kasus, I want to search about something of this lesson, something of this music, something of apa. Pokoknya dia harus bisa mengembangkan the deputy prime minister. And then continue with deputy leader of opposition. Okay, beda dengan function ini deputy of leader. The first function is make one review tuh. Mereka harus membuat suatu samaran terhadap pembicara ini. Jadi setelah si deputy prime minister ini topik, setelah mereka berbicara, si deputy leader of opposition ini harus make review tuh. Oh no, aku harus begini. Karena pakai ada logikanya. Kalau karena memang itu adalah fungsinya. And then continue with their argument. Jadi lanjutkan dengan argumen mereka. And then the next, member of government. You continue with member of government. Nah, disinilah tantangan besar seorang member of government. Because they must make the new topic, the new motion, the new issues. Jadi mereka harus bisa membuat suatu kasus-kasus baru gitu. Jangan lagi kalau samakan sama yang prime minister sama deputy prime minister gitu. Kalau misalkan Indonesia kayak membuat sebuah paragraf baru seperti itu lah. Jadi dia harus bisa mengembangkan topik baru, membuat data-data baru, membuat contoh kasus-kasus yang baru seperti itu. And then go with member of opposition. Same function with the member of government ini. Mereka sama fungsinya, itu harus membuat suatu topik-topik baru gitu, suatu membuat suatu kesimpulan atau kasus atau latar belakang yang baru gitu. Tak boleh sama dari member of opposition atau pengembangannya seperti itu. And then continue with government way. Nah, in the government way, this she
or she or he, the government whip, she must can combine. Jadi dia berdiskusi untuk mengcombine what is the topic from Prime Minister, Deputy Prime Minister, member of government. They must make some combine. Jadi dia harus bisa mengkombinasikan itu, menggabungkan apa topik-topik yang telah disampaikan menjadi sebuah conclusion, menjadi sebuah summary seperti itu. And then continue with opposition whip. Same like the government whip, the opposition whip must make some juga some kesimpulan, make some conclusion, make some summary from the leader of opposition, deputy leader of opposition, member of opposition. Okay, so let me tell you, what is the difference of Cambridge dan British style? Nah, jadi di British style ada yang namanya POI, Permission of Interrupt. Okay, I will tell you what is the POI. POI ini we want to use if we want to interrupt someone. Jadi POI ini kita gunakan ketika kita ingin menginterrupt seseorang itu. Example, okay, while the Prime Minister talking, please like talking everything you want, please just talking. And then the opposition will can just make POI like this. Tempat-tempat ini bisa jadi POI bersamaan. Terserah suka mereka. Kita mau bikin orang ini itu satu pertanyaan sama, cuma sekali empat POI itu untuk apa? Menjadi governmental sih dia, pas gini kan? POI berapa? POI berapa? POI, POI itu please. POI. And then wah khusus gitu. Baru masih aku ngomong pertama, langsung di POI gitu kan, langsung di POI gitu. I just want a little bit gitu. Aku masih ngomong sebentar, tapi langsung ke orang POI, otomatis langsung shock gitu kan. Itu juga bisa, karena mengapai mental lawan gitu, to fight or to attack the mental of opposition gitu atau lawan gitu. Jadi, what is the rules of apa ini POI? Jadi, untuk siapa? Soalnya di POI ini semakin banyak kamu menerima POI atau semakin banyak kamu memberikan POI, ini sudah lebih nilai increase gitu, merupakan suatu nilai tambahan buat kamu gitu. Jadi, menurut with your friends, do you know about this POI? Udah mulai ngerti nggak tentang POI ini? Udah mulai ngerti? Really? Really? Why? No, of course bisa. Kalau when the government contohnya kita bikin nah contohnya kayak si system misalkan mau lagi menyampaikan conclusion mereka kan, of course you can make a POI. Kamu sangka, kok itu kesimpulan kalian kayak gitu? Kan belum kami kayak gini loh kesimpulan kami begini. Serahkan data kamu, serahkan apa bisa apa? Contohnya yang saya bilang. Jadi dulu kesimpulan kami ini adalah ketika seorang membawa mobil ke sekolah itu akan menambah sebuah komunikasi betul-betul. Saya katakan ya, it's not a problem. You at this position semua bisa POI. Oke, tidak ada aturan karena dia bicara tempat itu nggak bisa di POI no. Of course you can make the POI from this position. But no matter, tak peduli kau dari di posisi keberapa, you can make the POI from the opponent position. Gitu. Jadi kau bisa membuat POI kepada posisi yang berlawanan dengan itu. Jadi sekali itu sekali POI, of course itu adalah problem. But you must know. Jadi kita harus juga tahu sopan santun gitu kan. Kalau di reviews, just wait a minute and then you make the POI gitu kan. POI gitu kan. Terus I got POI lagi no lah. Setidaknya just give advice sekitar 10 second. Jadi berikan dia 5 detik atau sekitar 10 detik untuk menyampaikan topiknya kemudian. Kan ada juga contohnya kayak misalkan si pembicara gini dan sebagainya kan belum siap tuh ngomongnya. Aku mau ngomong masih melihatkan data aku cuman kan POI kan tunggu sebentar kasih dulu waktunya dia ngomong baru ajukan POI again gitu. Itulah namanya etika dalam debate gitu kan. This is the ethical from the debate gitu. So ada friends have some question about POI. Sebelum kita masuk ke tata cara penilaian, tata cara the adjustment. Jadi apa tujuan juri ini sebenarnya? Apa bagaimana cara penilaian gitu? Ada yang bertanya tentang POI? Apakah yang tadi nggak dapat speaker kan? Yes. Bicara itu sama waktu 7 menit untuk bicara. Yes, the speakers itu akan kita bahas tentang di bagian kesejauh. Jadi setelah ini baru kita masuk penilaian. Jadi mereka setiap pembicara ini memiliki 2 to 7 minutes after 20 minutes. Itu adalah batasnya gitu. Dan itu sebenarnya tidak bakal diberitahukan juri. Jadi if you want to spend about 6 minutes itu tidak akan ditegur. Itu akan menjadi kayak sebuah didiamkan juri gitu. Cuma itu bakal dikurangi nilai gitu. Kalau emang kau tidak menyampai waktu atau target yang telah ditentukan seperti itu. Have a question?
Are you really understand about this? Ya, kalau ada yang mau bertanya atau apa saya ini kurang mengerti gitu. Kalau enggak tidak apa-apa, karena nanti langsung kita praktekin. Kamu nanti pusing. Atau apa? So this is your own ways gitu. Jadi tulis kamu sendiri kalau kau nggak bisa menjawab pertanyaannya seperti itu. It's my goal, it's my time. Yes, when you stand in the ketika kamu berbicara di depan, di itu jadi kayak kau sendiri melawan orang gitu. Tapi when you duduk, kalian itu berempat tim gitu. Ketika mereka kan, mereka empat tim bisa bekerja sama membuat soal yang susah-susah gitu kan. Aku mana ini lo bagaimana gitu, seperti itu. So there are some other question. It's a good question. Can you read the rules or the others? Jadi pada langkah ini, the member ini masing-masing empat orang ini, masing-masing ini terserah. Itu mereka memiliki case building time selama 15 menit. Jadi mereka memiliki waktu 15 menit itu. Kenapa memiliki 15 menit apa? Dan juga dalam British style ini ya, I don't know what is about the British style or the other style. Di British style ini tidak ditentukan gitu. Jadi ditentukannya kalau di bagian government side atau corporation side itu waktu pertandingan gitu. Jadi contohnya when you prepare one team, ketika kau menjaga sebuah tim, jadi kau nggak bakal tahu itu kau nanti bakal jadi tim pro atau tim kontra. Jadi kalau dia pure nggak tahu apa gitu, kau di mana, posisinya pun nggak dikasih tahu. Posisinya itu dikasih tahu when you want to debate. Jadi contohnya kalau emang ini ya logika ini, contohnya ada sebuah pertandingan yang debate British style. Temanya week dengan contohnya temanya tentang apa hari bahasa gitu, hari bahasa. Jadi kalian sebagai peserta debate harus berpikir lah, you must think. Jadi harus berpikir lah topik apa yang memungkinkan yang bakal dikeluarkan tentang bahasa gitu. Contohnya penggunaan bahasa serapan asing sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Seperti itulah mosi dalam bahasa Inggris seperti itu kan. And then you must know, kau harus bisa membuat di bagian pro ataupun kontra tentang musik itu gitu. Jadi kau sudah siap-siap. You must prepare yourself dari sebelum-sebelumnya seperti itu. And then after they have some experience case building, setelah mereka memiliki case building, seperti yang sudah tadi, the first speaker of Prime Minister must go to the front. Jadi mereka pergi ke depan, ke depan podium seperti itu. Mereka talking about their motion, memiliki waktu yang seperti yang saya bilang tadi, 7 sampai 20 menit. Itulah waktu efektifnya. Dan mungkin menurut kalian, what is so long? Mengapa itu sangat lama? Ya tentu. Makanya ada POI. Jadi dalam POI itu nanti kalian saling makan-memakan gitu, saling mendapatkan poin, saling get the point gitu kan, saling mendapatkan poin gitu. And then, what is the penilaian? Bagaimana cara penilaian dari masing-masing API tim ini gitu? Jadi apa sebenarnya fungsi yang gue ini? Jadi gini, fungsi yang ini contohnya sebagai educator from government whip, and then this is the opposition whip gitu. Jadi di government whip ini hanya berfungsi untuk menilai apa yang disampaikan si government whip. Contohnya tentang kecocokan motion, cocokkah motionnya? It is okay with the motion gitu. Jadi apabila menurut si juri educatorsnya si prime ministernya ini kurang cocok dalam fungsi dan peranannya, oh ini kayaknya dia kurang cocok menyampaikan materinya, kurang cocok motionnya, kurang cocok argumen-argumen yang disampaikan. Jadi itu fungsinya si juri di government side aja, yang di opposition ini nggak berhak untuk mengasih nilai gitu. Jadi emang si government apa yang pro, educatornya sama dengan government pro. Jadi kriteria apa saja yang dinilai dari setiap masing-masing juri ini? Masing-masing ini mungkin memiliki sama yang tugasnya. Mungkin seperti teman-teman tahu seperti Australian style ataupun Cambridge style, mungkin educatorsnya memiliki satu juri untuk menilai speakersnya, bagaimana dia berbicara, how they talk. Kemudian juri kedua bagaimana musinya, bagaimana gerakan dia. Kemudian ketiga bagaimana cara dia menyampaikan materi, how they argument, seperti itu. Tapi di Cambridge style tuh mereka memiliki wasit yang memiliki satu menilai government and then satu menilai opposition. Seperti inilah kalau memiliki jurinya masing-masing. Terserah itu mau memiliki 3 juri, 4 juri, it's up to the rule. Itu terserah penyelenggara yang mau membuat berapa juri. Tapi kali ini kita buat 2 aja biar lebih singkat. Jadi kriteria apa saja yang dinilai? Ya tentu saja seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kecocokan sebuah materi apa yang cocok disampaikan itu, cocok nggak argumennya seperti itu. And then the second, tentu saja dari POI. Semakin banyak POI yang kamu terima atau semakin banyak POI yang kamu berikan, timmu berikan atau timmu terima, dan kecocokanmu untuk menjawab dan kelogisanmu dalam memberikan pertanyaan
itu akan menjadi sebuah nilai plus dalam tim kami seperti itu. Oke, jadi bagaimana kriteria? Contohnya mungkin kawan bingung. Jadi gimana dong cara menentukan juara satunya, juara duanya, bagaimana? Ya tentu saja sama ketika dua juri gitu kan membagikan itu. Jadi sebenarnya juaranya ini bukan dilihat dari contohnya si coba di bagian terakhir Kak Kristen. Nah contohnya si di bagian government web ini menyampaikan materi. Contohnya dia membuat mistake gitu kan, membuat kesalahan yang contohnya salah satu dari tim komposisi web ini membuat POI dan membuat si government web ini kayak tertib gitu, kayak terdiam gitu, nggak bisa menjawab gitu. Nah, itu mereka belum tentu langsung kalah dalam pertandingan. Oke, mungkin mereka kalah dalam debate, but mereka belum kalah dalam pertandingan itu. Jadi bagaimana kriteria pertandingannya? Apanya nilainya? Jadi nilai yang dari tim dari kontra, kemudian dari tim pro itu bakal dibandingkan gitu. Nilai dari seperti kecakapan POI atau apa. Jadi ketika mereka digabungkan akan jumpa nanti nilainya.